Direktur Eksekutif Amnesty International menyoroti penyelesaian kasus Imam Mashkur yang diselesaikan secara peradilan militer, bukan peradilan umum. Apa yang dikhawatirkan? Kita akan temukan faktanya, pemirsa. Bang Usman, jika kita belakangan ini menyoroti mengenai kasus Imam Mashkur begitu ya, kita ketahui informasi terakhir ini sudah ada 3 anggota TNI yang kemudian ini dijadikan tersangka, dan untuk sipilnya ini informasi terakhir dari Polda Metro Jaya sudah ada 3 orang sipil juga yang dilakukan penahanan. Tetapi masyarakat tetap menilai ada sesuatu yang janggal begitu, Bang. Pandangan dari Bang Usman sendiri atas kasus ini seperti apa? Iya, sebenarnya kasus ini sedari awal sudah keliru ya, karena seharusnya diselesaikan lewat proses peradilan umum melalui kepolisian. Bukan militer ya? Bukan peradilan militer. Pengadilan militer hanya bisa diterapkan untuk hal-hal yang sifatnya internal, disiplin militer, menolak perintah atasan. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya tindak pidana umum. Ini kan tindak pidana umum. Dan setiap kita, apakah kita warga sipil atau anggota TNI atau anggota Polri, kalau melakukan tindak pidana umum, tunduk pada hukum tindak pidana umum. Oh, saya anggota militer, saya tidak tunduk pada polisi, nggak boleh. Tapi kan untuk saat ini kalau kita melihat dari sistem peradilan di Indonesia sendiri memang tidak bisa ya Bang ya, artinya mereka-mereka yang tergabung dalam instansi militer ini kemudian bisa menyelesaikan atau melakukan penanganannya ini melalui peradilan umum begitu. Hukum acaranya masih memungkinkan dengan peradilan koneksitas. Tapi kalau kita lihat ketentuan acaranya, kalau misalnya ada perbedaan pandangan, misalnya antara apakah ini harusnya diserahkan ke peradilan umum atau peradilan sipil gitu ya, dalam konteks koneksitas. Artinya kalau ini dianggap merugikan kepentingan militer, ya, maka biasanya hakimnya lebih banyak militer, 2 hakim militer misalnya. Atau sebaliknya, seandainya terjadi perbedaan pandangan terus, maka yang menentukan dalam hukum acara pidana tersebut diatur Jaksa Agung. Nah, sampai saat ini Jaksa Agung tidak pernah mengambil peran dalam kasus yang sekarang, dalam kasus seorang kolonel yang terlibat dalam kejahatan, dalam kasus seorang pejabat tinggi yang terlibat korupsi, dan seterusnya. Tidak pernah ada upaya untuk meluruskan hukum acara pidana ini. Ini yang saya kira sangat disesatkan. Kekhawatiran apa Bang? Apa yang kemungkinan terjadi jika memang diteruskan penanganannya ini atau penyelesaiannya melalui peradilan militer? Peradilan militer itu secara prinsip-prinsip hukum memang tidak memenuhi syarat fair trial, peradilan yang adil gitu ya. Karena ada hierarki di sana. Ya, dalam Undang-Undang Peradilan Militer misalnya ada 2 hal di sana. Yang pertama, penghukuman itu hanya dilakukan oleh atasan yang berhak menghukum. Dalam kasus-kasus tertentu di mana atasan terlibat, nggak akan ada hukuman. Nggak mungkin itu bisa diefektifkan untuk katakanlah menindak sebuah pelanggaran hukum atau kejahatan. Yang kedua adalah perwira penyerah perkara. Jadi kalau perwiranya nggak mau menyerahkan perkara, perkara juga nggak akan bisa selesai. Yang ketiga, kalau yang terlibat misalnya hierarkinya lebih tinggi, sementara auditor militernya atau katakanlah penyidik polisi militernya itu berpangkat lebih rendah daripada yang disidik, itu juga tidak akan mungkin bisa menghasilkan fair trial di sana. Dalam kasus Imam Mashkur misalnya, baru-baru saja sudah ada pemakluman. Oh, ini Imam Mashkurnya kan terlibat dalam peredaran obat terlarang. Obat ilegal. Dulu gitu ya. Apa urusannya dengan TNI? Sejak kapan TNI, anggota Pas Pampres misalnya, diberi mandat, wewenang untuk mengurusi peredaran obat ilegal, perdagangan obat ilegal? Apa urusannya? Dan kalau memang itu benar ada tindakan pidana atau ada jual beli obat ilegal, kenapa anggota TNI-nya meminta uang 50 juta? Jadi penjelasan semacam itu hanya sekedar ingin memaklumi, memberi semacam alasan pemaaf atau alasan pembenar supaya tidak dianggap mempermalukan militer. Kalau mau serius, serahkan saja ke dalam peradilan umum, serahkan kepada polisi. TNI punya tugas menjalankan tugas-tugas negara di sektor pertahanan. Ini urusan peradilan umum. Silahkan aparat penegak hukum, kami hormati. Oke, bagus Pan. Berarti boleh diberikan pandangan juga, artinya yang harus dilakukan sebenarnya seperti apa? Karena kenyataannya adalah pelaku ini ketiganya juga masih terlibat atau masih terdaftar sebagai anggota militer begitu. Artinya diadakan sidang internal terlebih dahulu. Bisa. Secara militer, kemudian pemberhentian di situ. Pemberhentian, lalu diserahkan kepada aparat penegak hukum. Setelah itu dilanjutkan penanganannya oleh peradilan sipil. Peradilan sipil melalui kepolisian misalnya, lalu ke kejaksaan kalau berkasnya cukup, dan ia diberikan semacam hak pendampingan oleh kuasa hukum. Itu mungkin dilakukan ya Bang? Mungkin dilakukan kalau ada kemauan. Masalahnya ada nggak kemauan itu? Kalau misalnya diselesaikan dengan peradilan militer, ini warga atau masyarakat begitu mungkin bisa diberikan pandangan juga Bang. Cara memantau ataupun juga melihat kasusnya ini apakah juga setransparan sipil? Beda. Peradilan di dalam lingkungan peradilan militer memang orang boleh masuk.
diketok, dinyatakan, dibuka untuk umum. Tapi untuk memasuki komplek militer, masyarakat punya trauma sendiri. Dan itu tadi yang saya katakan, ada hierarki di dalam militer, ada pengamanan bersenjata. Dan ini bukan negara dalam keadaan darurat militer. Cuman 2 negara di dunia ini yang punya sistem peradilan militer. Myanmar, yang masih berada di bawah rezim militer. Indonesia, sudah di bawah rezim pemerintahan sipil, masih punya peradilan militer untuk kasus-kasus tindak pidana umum, kejahatan umum. Ini salah. Salah satu yang kemudian yang harus dibenahi. Harus begitu dibenahi, ya, Bang Usman. Bang Usman, terima kasih. Terima kasih sudah banyak. memberikan pandangannya kepada kami. Sehat selalu, Bang Usman. Kematian Imam Mashkur memunculkan tanda tanya besar. Mengapa pemuda asal Aceh tersebut yang berusia 25 tahun harus diculik dan dianiaya hingga tewas oleh ketiga oknum TNI? Pihak TNI Angkatan Darat pun hingga saat ini masih terus menyelidiki dan mencari bukti kunci berupa telepon genggam dari korban. Banyak pihak yang kemudian ini meminta kasus ini agar diusut secara transparan, termasuk dari Amnesty International yang mendesak agar kasus ini diusut melalui peradilan umum, bukan militer. Apakah betul motif ekonomi menjadi satu-satunya penyebab dari kematian Imam atau ada motif lainnya? Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.